Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar matematika peminatan untuk kelas 12 IPA. Soal-soal ini biasa sering keluar di ujian akhir kelas 12. Langsung saja ke soalnya, yaitu soalnya suku banyak atau polinom. Nomor 1. Jika diketahui X min 3 adalah faktor. Saya tulis singkat soalnya ya. Ikuti terus. Adalah faktor dari AX pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah X ditambah 6. Pertanyaannya, jumlah dari akar-akar polinom tersebut adalah titik-titik. Ini pertanyaannya. Bagaimana cara mengerjakannya atau mencari hasilnya? Tentunya kita akan mencari akar-akar dari suku banyak ini. Kita sudah punya modal karena X min 3 ini adalah faktornya, maka ini termasuk akar-akarnya. X min 3 kalau akar berarti sama dengan 0. Maka X-nya salah satunya adalah kita pindahkan hasilnya 3. Yang ini min ya, kita pindahkan jadi positif 3. Kemudian kita akan mencari faktor atau akar yang lain. Tentunya karena di sini pangkatnya 3 ya, 3, maka akarnya ini ada 3, X1, X2 dan X3. Nah, kita sudah punya X1-nya adalah 3. Bagaimana cara mencarinya? Kita tulis terlebih dahulu. A-nya kita tulis A. Min 4-nya kita tulis min 4. X di sini nggak kelihatan angkanya, padahal di sini adalah 1. 1X maksudnya. Berarti kita tulis 1. Ditulis di depan angka yang ada di depannya. Kemudian terakhir ada angka 6. Kalau kita urutkan supaya kalian paham, 6 ini adalah konstanta, kemudian 1 ini adalah pangkat 1, min 4 memiliki pangkat 2, kemudian A ini adalah pangkat 3. Kita bagi, kita cari menggunakan cara atau metode Horner. Kita tambah di sini. Kita ambil salah satu akarnya, tadi 3. Kita tulis 3 di sini. Ya, kalau sudah kita tulis angka 3, kita turunkan A di sini. A dikali 3. A di sini dikali dengan 3. Kita tulis di sini 3A. Kemudian kita tambahkan min 4 ditambah 3A. Nggak bisa jadi min 1, nggak bisa. Kita tulis semuanya. Min 4 ditambah 3A. Kemudian kita kembalikan lagi. Yang ini semuanya kita kalikan dengan 3 lagi. Min 4 dikali 3, min 12. 3A dikali 3 hasilnya adalah 9A. Ya, ini kurang panjang, saya panjangkan. Kemudian ini saya luruskan di sini. Ya.
Sekarang kita punya min 12 ditambah 9A. Kalau kita tambahkan 1, min 12 ini ditambah 1, hasilnya min 11. Kita tulis di bawahnya, min 11. Kemudian ditambah dengan 9A. Selanjutnya sama, kita kembalikan. Yang ini kita kalikan dengan 3 lagi. Min 11 dikali 3, min 3. Setelah itu 9 dikali 3. Hasilnya berapa? 27A. Nah, sekarang kita tambahkan min 33 ditambah dengan 6, hasilnya adalah min 27. Kemudian kita lanjutkan ditambah dengan 27A. Ingat-ingat yang ini bisa kalian tulis di buku kalian. Karena saya akan melanjutkan dengan menghapus ini. Baik, saya hapus terlebih dahulu. Tadi sudah kita dapatkan angka yang terakhir, atau saya tulis kembali. Tadi hasilnya adalah A. Ada min 4 plus 3A. Ya. Min 11 ditambah 9A. Kemudian hasilnya tadi kalau kita tambahkan hasilnya adalah min 27 ditambah 27A. Perhatikan di sini. Karena X min 3, lihat soalnya, X min 3 adalah faktor dari polinom, maka angka yang terakhir atau hasil terakhir ini adalah sisanya. Nah, kalau itu X min 3 adalah faktornya, maka sisanya, kalau sebuah faktor, maka sisanya adalah 0. Dengan demikian bisa kita tulis min 27 ditambah 27A sama dengan, karena sisanya 0. Kenapa 0? Karena dia adalah faktornya. Setelah itu min 27 sama dengan min 27A. Saya pindahkan yang ini jadi negatif. Nah, sekarang A-nya sama dengan, ini sama-sama negatif, maka kalau kita bagi negatif 27 dibagi negatif 27, maka ketemunya A-nya sama dengan positif 1. Ya, kita peroleh A sama dengan positif 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar-akarnya. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Jika A-nya sama dengan 1, maka A di sini 1, min 4 ditambah 3 kali 1 ini 3. Yang di sini min 11 ditambah 9 kali 1, karena A-nya tadi 1, 9. Nah, kenapa yang ini tidak ditulis? Karena ini adalah sisanya 0 tadi. Yang kita tulis cukup sampai yang di sini. Sekarang kita hitung 1 ini tetap, min 4 ditambah 3 hasilnya adalah min 1. Min 11 ditambah 9 hasilnya min 2.
maka akan diperoleh persamaan baru setelah dibagi dengan X min 3 dengan soalnya tadi. Maka hasilnya kita hitung dari belakang, yang di sini sisanya 0. Habis sisa apa? Konstanta. Habis konstanta, kemudian pangkat 1, kemudian pangkat 2. Maka hasil persamaan yang baru adalah yang satu ini pangkat 2, yang min 1 pangkat 1, kemudian yang konstantanya adalah min 2. Yang 0 tidak perlu ditulis. Ini persamaan yang baru. Setelah ini kita akan faktorkan persamaan ini. Oke, kalian sudah mencatatnya. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Sini 1, di sini 2. Kenapa? 1 dikali 2 hasilnya 2. Di sini kita mencari supaya dikalikan hasilnya negatif 2, dijumlahkan hasilnya negatif 1x. Bagaimana cara memberi tandanya? Negatif 2 di sini positif. Sekarang kita tambahkan 1 dikali min 2 hasilnya negatif 2. 1 ditambah min 2 hasilnya adalah min 1. Kita peroleh dari X plus 1, kita pindahkan menjadi min 1. Dari X min 2 kita pindahkan menjadi positif 2. Nah, sekarang sudah ketemu semua. Akar-akar dari soal nomor 1 ini, dari polinom ini adalah 3, negatif 1, dan 2. Yang ditanyakan adalah jumlahnya. Jumlah ini kita tambahkan aja semuanya. 3 dikurang 1. Kenapa dikurang? Karena di sini negatif. Kemudian ditambah dengan 2. Yang positif kita tambahkan 3 ditambah 2, 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian dikurang dengan 1. Jadi yang dimaksud di soal itu adalah jumlah dari akar-akar polinom itu adalah 4. Soal nomor 2. Jika suku banyak, tidak saya tulis, jika suku banyak dibagi dengan, dibagi, saya tulis ya di sini, dibagi dengan X min 1, sisanya adalah 3. Dan PX atau suku banyak tersebut memiliki sebuah faktor. Ingat, kalau faktor berarti sisanya 0. X min 2. Jadi suku banyak jika dibagi X min 1 sisanya 3. Dan PX atau suku banyak itu memiliki faktor X min 2. Berarti sisanya 0. Pertanyaannya, jika PX, jika suku banyak itu dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2, maka hasilnya atau sisanya adalah
Yang ditanya adalah sisanya. Perhatikan soalnya baik-baik. Jika dibagi dengan X-1, maka bisa kita tulis begini. F atau P, ya, karena cukup banyak di sini, dalam kurung 1, ya, ini X-1 kita rubah jadi positif, maka P dalam kurung 1 sama dengan, saya tulis begini, AX, karena sisanya adalah AX plus B. Ini sudah ketentuannya. Yang kedua, saya tulis P dalam kurung, ini X-2, berarti kalau kita pindahkan jadi positif 2. 1 dan 2 ini adalah X-nya, maksudnya AX plus B. Maka akan kita peroleh X-nya yang ini, kita ganti angka 1 ini. Berarti 1A, atau kita tulis A. 1A ditambah dengan B. Sisanya berapa dalam soal? Berarti kan di sini sisanya adalah 3. Kemudian yang kedua, X-nya yang ini kita ganti dengan angka 2 yang di dalam kurung. Maka hasilnya adalah 2A ditambah B. Karena ini merupakan faktor, maka sisanya adalah 0. Setelah itu kita eliminasi. B di sini kurang B sama dengan 0. A dikurang yang ini, A dikurang dengan 2A, hasilnya adalah min A. Perhatikan, 3 dikurang 0, hasilnya adalah 3. Maka bisa kita peroleh A sama dengan yang ini, kita pindahkan jadi negatif 3. A-nya ketemu negatif 3. Nah, bagaimana untuk mencari B-nya? Kita akan tentukan dari persamaan yang pertama. Saya hapus dulu di sini. Hanya min 3, diingat-ingat. A ditambah B sama dengan 3. A-nya min 3 ditambah B sama dengan 3. Maka B-nya sama dengan 3. Yang negatif 3 ini kita pindahkan jadi positif 3. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. A-nya min 3, B-nya 6. Maka jadi sisanya dalam soal ini ketika PX dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2, hasilnya adalah bentuknya AX plus B. A-nya min 3, X, B-nya 6. Ya, jadi hasilnya adalah min 3X plus 6. Soal nomor 3. Diketahui fungsi trigonometri fungsi f(x) sama dengan sin x dikurang cos x min 2. Tentukan turunan pertama dari fungsi ini untuk X sama dengan pi per 4.
Pertama kita akan menurunkan, ingat turunan sin itu adalah cos, turunan cos adalah min sin. Bedakan, di sini ada tanda min, hati-hati. Kemudian turunan dari angka yang tidak ada variabelnya ini adalah 0. Maka bisa kita peroleh hasilnya. Kita cari turunannya terlebih dahulu. Turunan pertama dari fungsi yang diketahui adalah turunan sin, kita tulis dulu cos X. Kemudian turunan dari cos X adalah min sin, tapi operasinya tetap kita tulis min. Kemudian di sini adalah min sin. Ini turunan dari cos. Kemudian turunan dari min 2 ini 0, nggak perlu ditulis. Maka turunan pertamanya adalah cos X. Di sini ada min, kemudian jadi plus sin X. Selanjutnya hati-hati dengan tanda min. Kalau turunan cos, saya ulangi, turunan cos adalah min sin, turunan sin adalah cos. Turunan angka yang tidak ada cos atau tidak ada variabelnya adalah 0. Maka kita akan substitusikan untuk X-nya adalah pi per 4. Saya jelaskan dulu, pi ini nilainya dalam sudut itu adalah 180. Berarti kalau pi 4, pi per 4 maksudnya 180 dibagi 4, hasilnya adalah 45. Jadi bisa kita tulis di sini cos pi per 4 ditambah dengan sin pi per 4 sama dengan pi per 4 ini 45, cos 45 ini adalah setengah akar 2 plus sin 45 juga sama setengah akar 2. Kalau kita gabungkan atau kita tambah setengah ini 1, akar 2-nya ikut 1 akar 2. Maka hasil yang tepat dalam soal ini, hasil turunan pertama dari X sama dengan pi per 4 dari soal nomor 3 adalah akar 2. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian siswa kelas 12 untuk belajar matematika peminatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.